Salam sejahtera. Bertemu kembali dalam video pembelajaran pertemuan ke-12 yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Oligopoli merupakan struktur pasar yang paling banyak terjadi dalam sektor industri manufaktur atau yang menghasilkan barang jadi, terutama di negara-negara industri. Ada barang-barang bersifat yang homogen dan juga ada barang-barang yang berbeda corak atau terdiferensiasi. Karena pasar oligopoli merupakan struktur pasar di mana produsen atas sebuah produk yang homogen atau berbeda corak jumlahnya sedikit, maka setiap tindakan perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain dalam industri tersebut. Sumber terjadinya perusahaan oligopoli pada dasarnya sama seperti sumber terjadinya perusahaan monopoli. Ada 6 sumbernya. Sumber yang pertama, skala ekonomi yang bisa dicapai jika jumlah outputnya cukup besar. Yang kedua, investasi modal yang besar dan input yang terspesialisasi biasanya dibutuhkan untuk memasuki industri yang oligopolistik. Yang ketiga, beberapa perusahaan bisa jadi memiliki hak paten untuk secara eksklusif memproduksi komoditas atau memanfaatkan suatu proses produksi tertentu. Sumber yang keempat, perusahaan yang sudah berdiri mungkin memiliki pelanggan yang setia karena kualitas produk dan pelayanannya, sehingga perusahaan baru sulit untuk menyainginya. Yang kelima, beberapa perusahaan bisa jadi memiliki atau menguasai seluruh penawaran bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Sumber yang keenam, pemerintah bisa jadi memberikan hak monopoli kepada beberapa perusahaan untuk beroperasi dalam pasar. Keseimbangan perusahaan oligopoli terjadi jika keuntungan maksimum dicapai. Ada 4 model untuk menganalisis perilaku oligopolis ini. Yang pertama model Cournot, yang kedua model kurva permintaan terpatah, yang ketiga kesepakatan kartel, yang keempat kepemimpinan harga. Model Cournot dirumuskan oleh seorang ekonom Prancis bernama Augustin Cournot. Model Cournot ini bermanfaat dalam menganalisis pasar oligopoli di antara perusahaan yang saling bergantung erat. Ada 3 asumsi yang dibangun dalam model Cournot. Asumsi pertama, hanya ada 2 perusahaan dalam suatu industri. Asumsi kedua, masing-masing perusahaan menerima keluaran atau output perusahaan lain. Yang ketiga, kedua perusahaan itu memaksimalkan laba. Di dalam model Cournot ada istilah duopoli. Pasar duopoli diartikan sebagai pasar di mana terdapat 2 produsen atau perusahaan yang menguasai sebuah barang atau jasa pada pasar tersebut. Di bawah duopoli diasumsikan bahwa produk yang dijual oleh kedua perusahaan itu homogen dan tidak ada penggantinya. Model kedua dalam keseimbangan perusahaan oligopoli adalah model kurva permintaan terpatah. Ekonom dunia yang merumuskan model ini adalah Paul Sweezy tahun 1939. Rumusannya adalah jika seorang oligopolis menaikkan harga produknya, ia akan kehilangan hampir seluruh pelanggannya karena perusahaan lain dalam industri tersebut tidak akan ikut menaikkan harga. Sebaliknya, seorang oligopolis tidak dapat menaikkan pangsa pasarnya dengan cara menurunkan harga. Sebab perusahaan pesaing dengan cepat akan melakukan hal yang sama. Model ketiga adalah kesepakatan kartel. Terdapat 2 jenis kartel, yaitu model kartel terpusat, yaitu perjanjian resmi antara berbagai produsen oligopolistik dari suatu produk untuk menentukan harga monopoli, mengalokasikan output masing-masing anggota, dan menentukan bagaimana keuntungan.
Model yang kedua dalam jenis kartel adalah model kartel yang berbagi pasar. Adalah kartel yang memberikan setiap anggotanya hak eksklusif untuk beroperasi pada daerah geografis tertentu. Model keempat, kepemimpinan harga, adalah perusahaan yang diakui dalam suatu industri sebagai pemimpin harga untuk melakukan perubahan harga dan perusahaan lain mengikutinya. Pemimpin harga biasanya adalah perusahaan paling besar dan dominan dalam industri yang mengetahui betul kondisi permintaan dan biaya. Dengan kepemimpinan, perang harga dapat dicegah dan tanpa harus melakukan kolusi dalam industri yang bersangkutan. Industri yang oligopolistik atau industri yang terkonsentrasi cenderung tidak efisien. Ada 3 alasan terjadinya ketidakefisienan dalam industri oligopolistik. Mari kita bahas. Yang pertama, oligopolis yang memaksimalkan laba cenderung menentukan harga di atas biaya marginal. Yang kedua, perilaku strategis dapat membuahkan hasil yang tidak memenuhi kepentingan masyarakat dalam takaran yang paling baik. Yang ketiga, sejauh oligopoli mendiferensiasi produk mereka dan memasang iklan, tindakan itu akan menjanjikan produk baru yang menguntungkan. Akhirnya, kita telah sampai kepada penghujung video pembelajaran ke-12 ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.